Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, dalam keheningan hidup ini ada satu kenyataan yang tidak pernah meminta izin untuk datang. Ia tidak mengenal kaya atau miskin, tidak membedakan kuat atau lemah, tidak peduli pada nama besar atau kecil. Kenyataan itu hadir perlahan, nyaris tanpa suara, namun pasti. Banyak orang menyebutnya usia, sebagian menyebutnya penuaan, dan ada pula yang menyebutnya sebagai penyakit yang tidak memiliki obat. Manusia menciptakan ribuan cara untuk melawan sakit. Obat diramu, teknologi dikembangkan, doa dipanjatkan, ilmu dipelajari. Hampir setiap penyakit dicari penawarnya. Namun, ada satu hal yang tidak pernah berhasil ditundukkan oleh pengetahuan dan kekuatan manusia, yaitu menjadi tua. Rambut yang memutih, tubuh yang melemah, dan langkah yang melambat adalah bahasa sunyi yang tidak bisa dibantah. Ketika tua disebut sebagai penyakit, sesungguhnya yang berbicara bukan tubuh, melainkan kegelisahan batin, karena tua bukan sekadar perubahan fisik, tetapi perubahan makna. Ia meruntuhkan ilusi kekuatan, mematahkan kesombongan, dan mengikis rasa memiliki atas dunia. Disitulah banyak jiwa merasa sakit, bukan karena usia, tetapi karena kehilangan pegangan. Dalam pandangan para sufi, tidak ada satu pun fase hidup yang sia-sia. Setiap tahap adalah perjalanan pulang. Rumi memandang hidup bukan sebagai garis lurus yang harus dipertahankan, tetapi sebagai lingkaran yang perlahan kembali ke pusat. Maka tua bukan kerusakan, melainkan tanda bahwa perjalanan sudah mendekati rumah sejati. Allah tidak menciptakan usia senja sebagai hukuman. Ia adalah undangan. Undangan untuk melambat agar hati sempat mendengar. Undangan untuk melepaskan agar jiwa tidak lagi terbebani. Undangan untuk melihat bahwa selama ini yang dikejar hanyalah bayangan, sementara cahaya sejati selalu menunggu di dalam. Banyak manusia takut menua karena terlalu lama menyandarkan makna hidup pada tubuh dan peran duniawi. Ketika tubuh melemah dan peran perlahan hilang, batin pun merasa kosong. Padahal yang kosong bukan hidupnya, melainkan makna yang selama ini disalahpahami. Yang hilang bukan diri sejati, tetapi topeng yang terlalu lama dikenakan. Dalam keheningan usia senja, Allah seringkali mendekat dengan cara yang lembut. Kesibukan dikurangi, keramaian dijauhkan, agar ruang batin menjadi luas. Disitulah kesadaran mulai berbisik bahwa hidup tidak pernah tentang mempertahankan muda, melainkan tentang mengenal hakikat. Jika tua dianggap penyakit tanpa obat, maka sesungguhnya itu adalah penyakit yang menyembuhkan kesombongan. Ia meruntuhkan anggapan bahwa segalanya bisa dikendalikan. Ia mengajarkan bahwa kepasrahan bukan kelemahan, melainkan bentuk tertinggi dari kepercayaan kepada Allah. Maka sebelum melangkah lebih jauh, biarkan sejenak keheningan ini berbicara. Biarkan kata-kata ini tidak sekadar didengar, tetapi dirasakan. Karena pembahasan ini bukan tentang usia, melainkan tentang makna. Bukan tentang tubuh menua, tetapi tentang jiwa yang sedang dipanggil untuk pulang. Ketakutan terhadap tua tidak lahir dari tubuh, melainkan dari batin yang terlalu lama melekat pada dunia. Tubuh sejatinya hanya menjalankan hukum Allah, bergerak dari lahir menuju kembali. Namun batin sering menolak perjalanan ini karena telah menjadikan kekuatan, kecantikan, dan peran sebagai sandaran makna hidup. Ketika semua itu mulai memudar, kegelisahan pun muncul. Manusia diajarkan untuk terus maju, menumpuk dan mempertahankan. Sejak muda hidup diarahkan untuk menjadi lebih kuat, lebih cepat, lebih berpengaruh. Maka saat usia mulai mengikis semua itu, batin merasa seperti kehilangan arah. Bukan karena hidup berhenti memberi, tetapi karena cara memaknai hidup tidak pernah disiapkan untuk fase melepaskan. Disinilah tua sering terasa seperti penyakit. Bukan karena sakit secara fisik semata, tetapi karena ia memaksa manusia berhenti menggenggam. Segala yang dulu terasa pasti perlahan menjadi rapuh. Jabatan tidak lagi mutlak, pujian tidak lagi ramai, dan kekuatan tidak lagi bisa diandalkan. Batin yang belum siap pun merasa terancam,
Padahal dalam pandangan kebijaksanaan batin, setiap pelemahan adalah pembukaan. Setiap kehilangan adalah ruang baru. Namun ego melihatnya sebagai kehancuran karena selama ini ego hidup dari pengakuan, perbandingan, dan kendali. Ketika semua itu direnggut oleh waktu, ego berteriak, sementara jiwa justru mulai bernapas lega. Rumi menggambarkan proses ini dengan sangat lembut, seolah ingin menenangkan kegelisahan manusia. Ia berkata, "Mengapa engkau berduka ketika bentukmu berubah? Setiap perubahan adalah jalan agar cahaya lebih mudah masuk." Dalam kutipan ini, Rumi tidak sedang menenangkan tubuh, tetapi menenangkan batin yang takut kehilangan bentuk lama. Usia senja dalam pandangan ini bukan kemunduran, melainkan penyederhanaan. Allah mengurangi beban dunia agar perjalanan pulang tidak terlalu berat. Kesibukan dikendurkan, ambisi dilembutkan, dan kelekatan dipatahkan sedikit demi sedikit. Semua itu bukan untuk menyakiti, tetapi untuk membebaskan. Namun selama manusia masih mengukur nilai diri dari apa yang bisa dilakukan dan dimiliki, tua akan selalu terasa sebagai ancaman. Karena ukuran itu bersifat sementara, rapuh, dan pasti runtuh. Disinilah pentingnya memindahkan makna hidup dari luar ke dalam, dari pencapaian menuju kesadaran. Pada tahap ini kita diajak untuk melihat bahwa rasa takut terhadap tua bukanlah kesalahan, melainkan undangan untuk memahami sesuatu yang lebih dalam. Allah tidak pernah salah menempatkan fase hidup. Yang sering keliru hanyalah cara memandangnya. Dan selama cara pandang itu belum berubah, usia senja akan terus terasa seperti penyakit, bukan seperti jalan pulang. Jika tua disebut sebagai penyakit, maka yang perlu dicari bukanlah obat untuk tubuh, melainkan penawar bagi batin. Tubuh memang diciptakan Allah untuk berubah, menua, dan akhirnya kembali. Penderitaan tidak lahir dari perubahan itu sendiri, tetapi dari penolakan terhadapnya. Usia senja tidak pernah berniat menyakiti. Yang melukai adalah keterikatan pada masa yang telah berlalu, pada kekuatan yang pernah ada, dan pada peran yang perlahan ditinggalkan. Maka penyembuhan tidak dimulai dari luar tetapi dari dalam. Bukan dengan menunda usia, melainkan dengan meluruskan cara memaknai perjalanan hidup. Disinilah obat-obat batin mulai bekerja, satu persatu, lembut namun dalam. Obat yang tidak menghapus usia, tetapi menghilangkan luka yang disebabkan oleh perlawanan terhadapnya. Berikut adalah obat-obatnya. Obat pertama, penerimaan. Penyakit tua tidak berakar pada usia, melainkan pada penolakan terhadap perubahan. Ketika tubuh berubah, batin seringkali ingin mempertahankan apa yang telah pergi. Disitulah rasa sakit muncul. Penerimaan menjadi obat pertama karena ia menghentikan perlawanan yang melelahkan. Bukan usia yang melemahkan manusia, tetapi pertarungan batin melawan kenyataan. Penerimaan bukanlah kepasrahan yang kosong, melainkan kesadaran bahwa setiap fase hidup berada dalam pengaturan Allah. Tidak ada satu helaan napas pun yang meleset dari ketetapannya. Ketika usia bertambah, itu bukan tanda kegagalan, tetapi tanda bahwa perjalanan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam penerimaan, batin berhenti bertanya, "Mengapa?" dan mulai berkata, "Inilah." Banyak orang mengira menerima berarti menyerah dan kehilangan harapan. Padahal penerimaan justru melahirkan ketenangan. Ketika realitas tidak lagi ditolak, energi batin tidak habis untuk melawan. Dari sinilah ruang kedamaian muncul. Penerimaan bukan menghapus kesedihan, tetapi membuatnya lembut dan tidak melukai. Allah tidak meminta manusia untuk menyukai segala keadaan, tetapi untuk tidak memusuhinya. Usia senja datang membawa perubahan yang tidak selalu nyaman, namun di dalamnya tersembunyi pelajaran tentang kepercayaan. Menerima berarti percaya bahwa Allah lebih mengetahui apa yang dibutuhkan jiwa daripada apa yang diinginkan ego. Dalam penerimaan, manusia belajar membedakan antara kehilangan dan pelepasan. Kehilangan melahirkan luka karena ia dipaksakan. Pelepasan melahirkan ketenangan karena ia disadari. Usia senja mengajarkan pelepasan yang alami, bukan paksaan. Penerimaan membuat proses ini berjalan tanpa perlawanan. Ketika penerimaan tumbuh, pandangan terhadap tua pun berubah.
Ia tidak lagi dipandang sebagai akhir yang pahit, melainkan sebagai gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam. Setiap keriput menjadi pengingat kebijaksanaan, setiap kelemahan menjadi undangan untuk bersandar kepada Allah. Obat pertama ini sederhana namun paling sulit. Karena menerima berarti merelakan kendali, namun justru disitulah kebebasan batin ditemukan. Ketika usia diterima sepenuhnya, penyakit tua kehilangan kuasanya. Yang tersisa hanyalah ketenangan dalam berjalan, selangkah demi selangkah menuju Allah. Obat kedua, kesadaran akan kefanaan. Setelah penerimaan, obat kedua bagi penyakit tua adalah kesadaran akan kefanaan. Banyak kegelisahan lahir karena hidup diperlakukan seolah akan berlangsung selamanya. Ketika usia bertambah, ilusi itu mulai runtuh dan batin yang belum siap pun merasa terguncang. Kesadaran akan kefanaan menenangkan batin karena ia meluruskan cara memandang hidup. Kefanaan bukanlah pesan keputusasaan, melainkan pesan kejujuran. Segala yang hadir pasti akan pergi, segala yang tumbuh pasti akan gugur. Allah menciptakan hukum ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membebaskan manusia dari keterikatan yang berlebihan. Ketika kefanaan dipahami, tidak ada lagi keharusan untuk menggenggam dunia terlalu erat. Usia senja sering menjadi guru paling jelas tentang kefanaan. Tubuh yang melemah, ingatan yang berubah, dan peran yang menyusut adalah pengingat bahwa dunia tidak pernah dimaksudkan sebagai rumah abadi. Kesadaran ini, jika diterima dengan lapang, justru menumbuhkan ketenangan. Karena yang fana tidak lagi dituntut untuk memberi kebahagiaan yang kekal. Dalam kesadaran akan kefanaan, rasa takut terhadap tua mulai mencair. Tua tidak lagi dilihat sebagai perampasan, melainkan sebagai penyingkapan. Yang tersingkap bukan hanya keterbatasan tubuh, tetapi juga kebenaran tentang arah perjalanan. Hidup tidak sedang menuju ketiadaan, melainkan sedang bergerak menuju perjumpaan. Kesadaran ini juga membersihkan batin dari beban masa lalu dan kecemasan masa depan. Ketika segala sesuatu dipahami sebagai sementara, penyesalan tidak lagi mengikat dan kekhawatiran tidak lagi mendominasi. Setiap momen diterima sebagai anugerah yang singkat, namun bermakna. Allah sering mendekatkan hambanya melalui kesadaran akan kefanaan. Bukan dengan ancaman, tetapi dengan kelembutan waktu. Usia senja menjadi kesempatan untuk memandang hidup dengan kejernihan yang tidak dimiliki saat dunia terlalu ramai. Disinilah batin belajar menghargai kehadiran, bukan kepemilikan. Obat kedua ini tidak menghilangkan rasa kehilangan, tetapi mengubahnya menjadi kebijaksanaan. Ketika kefanaan diterima, tua tidak lagi terasa sebagai penyakit yang menyakitkan. Ia berubah menjadi pengingat lembut bahwa setiap langkah semakin dekat kepada Allah dan setiap detik adalah kesempatan untuk pulang dengan hati yang tenang. Obat ketiga, zikir yang hidup di dalam hati. Banyak kegelisahan usia senja muncul bukan karena lemahnya tubuh, tetapi karena sunyinya batin dari ingatan kepada Allah. Ketika dunia perlahan menjauh, batin membutuhkan sandaran yang tidak pernah pergi. Zikir bukan sekadar pengulangan kata di lisan, melainkan kehadiran Allah dalam kesadaran. Ketika nama Allah hidup di dalam hati, perubahan usia tidak lagi mengguncang. Zikir semacam ini menenangkan karena ia tidak bergantung pada keadaan tubuh. Dalam lemah sekalipun, batin tetap bisa hadir dan terhubung. Usia senja sering memberi ruang bagi zikir yang lebih jujur. Kesibukan berkurang, tuntutan dunia menurun, dan keramaian batin mereda. Di dalam ruang inilah zikir berubah dari rutinitas menjadi kebutuhan. Ia bukan lagi kewajiban, melainkan tempat kembali ketika hati terasa rapuh. Zikir yang hidup di dalam hati mengikis rasa kesepian. Ketika hubungan dengan dunia melemah, hubungan dengan Allah justru menguat. Kesadaran bahwa tidak pernah sendiri menumbuhkan rasa aman yang tidak bisa diberikan oleh manusia atau keadaan. Dalam ingatan kepada Allah, usia senja menemukan teman sejatinya. Kegelisahan tentang masa depan dan penyesalan masa lalu juga melemah di hadapan zikir. Nama Allah mengembalikan batin pada saat ini, pada napas yang sedang berlangsung, pada hidup yang sedang diberikan. Di titik ini, waktu tidak lagi menjadi musuh, tetapi aliran yang dijalani dengan tenang. Zikir tidak menghapus kenyataan usia, tetapi mengubah cara menjalaninya. Tubuh boleh melemah, namun hati menjadi kuat. Dunia boleh menjauh, namun kehadiran Allah semakin dekat.
Inilah keseimbangan yang tidak dimiliki oleh masa muda yang terlalu sibuk dengan luar. Obat ketiga ini menanamkan kedamaian yang dalam. Ketika zikir hidup di dalam hati, penyakit tua kehilangan daya lukanya. Yang tersisa adalah ketenangan yang lembut, seolah jiwa berkata bahwa perjalanan ini berada dalam penjagaan Allah dari awal hingga akhir. Obat keempat, melepaskan perbandingan. Banyak luka batin di usia senja lahir bukan dari usia itu sendiri, melainkan dari perbandingan. Perbandingan dengan masa muda, dengan orang lain, dengan kehidupan yang terlihat lebih berhasil atau lebih utuh. Ketika hidup diukur dengan cermin luar, kedamaian menjadi sulit ditemukan. Karena selalu ada yang tampak lebih baik di mata dunia. Perbandingan adalah kebiasaan ego yang paling halus. Ia bekerja diam-diam, membisikkan penyesalan dan rasa kurang. Saat usia bertambah, bisikan ini semakin keras jika tidak disadari. Padahal setiap manusia berjalan di jalurnya masing-masing dengan takaran yang Allah tetapkan secara unik dan adil. Usia senja menjadi menyakitkan ketika masa lalu terus dihadirkan sebagai standar. Apa yang dulu bisa dilakukan dijadikan ukuran untuk hari ini. Dari situlah rasa gagal muncul. Padahal perubahan kemampuan adalah hukum alam, bukan kegagalan pribadi. Melepaskan perbandingan berarti membebaskan diri dari standar yang tidak lagi relevan. Allah tidak menciptakan kehidupan untuk dilombakan, tetapi untuk dijalani. Setiap usia memiliki nilai dan keindahannya sendiri. Ketika perbandingan dilepaskan, perhatian kembali pada apa yang masih ada, bukan pada apa yang telah pergi. Di sanalah rasa syukur menemukan tempatnya. Melepaskan perbandingan juga berarti menghormati perjalanan hidup orang lain tanpa menjadikannya cermin bagi diri sendiri. Apa yang terlihat di luar seringkali tidak mencerminkan kedamaian batin. Dunia hanya menampilkan hasil, bukan proses dan luka yang menyertainya. Ketika perbandingan berhenti, batin menjadi tenang. Tidak ada lagi keharusan untuk mengejar atau membuktikan. Usia senja pun dijalani dengan wibawa dan ketenangan. Hidup tidak lagi tentang siapa yang lebih cepat atau lebih kuat, tetapi tentang siapa yang lebih hadir dan sadar. Obat keempat ini mengajarkan bahwa kedamaian tidak ditemukan dalam kesetaraan dengan orang lain, melainkan dalam kejujuran terhadap diri sendiri dan kepasrahan kepada Allah. Ketika perbandingan dilepas, penyakit tua kehilangan salah satu racunnya yang paling kuat. Obat kelima, mengingat makna bukan sekadar peran. Pada usia senja banyak peran duniawi perlahan berakhir. Jabatan ditinggalkan, kesibukan berkurang, dan pengaruh tidak lagi sebesar dahulu. Ketika hidup selama ini didefinisikan oleh peran, berakhirnya peran sering disalahartikan sebagai berakhirnya makna. Disinilah penyakit tua menemukan ruangnya. Makna hidup tidak pernah terletak pada peran, melainkan pada kesadaran yang menjalankannya. Peran hanyalah pakaian sementara yang dipakai jiwa untuk belajar. Ketika pakaian itu dilepas, bukan berarti jiwa kehilangan nilai. Justru disitulah hakikat mulai terlihat. Tanpa hiasan dan tanpa tuntutan dunia, Allah tidak menilai manusia dari seberapa besar perannya, tetapi dari kejernihan hatinya. Ketika peran dunia berkurang, ruang batin menjadi luas. Ruang ini memungkinkan manusia untuk hadir sepenuhnya sebagai hamba, bukan sebagai identitas yang dibentuk oleh pengakuan dan status. Usia senja adalah undangan untuk kembali pada makna paling dasar, yaitu hidup sebagai makhluk yang sadar akan kehadiran Allah. Dalam kesadaran ini, setiap napas menjadi ibadah, setiap diam menjadi zikir, dan setiap keterbatasan menjadi pelajaran tentang ketergantungan kepadanya. Banyak orang mengejar peran sepanjang hidup, namun lupa bertanya untuk apa semua itu. Usia senja menghadirkan pertanyaan ini dengan jujur dan tidak bisa dihindari. Ketika makna dipindahkan dari peran ke kesadaran, hidup kembali terasa utuh meski dunia tampak menyusut. Mengingat makna juga berarti menerima bahwa hidup tidak harus selalu produktif menurut ukuran dunia. Keheningan, doa, dan kehadiran batin memiliki nilai yang tidak terlihat namun sangat dalam. Allah melihat apa yang tidak dilihat manusia. Obat kelima ini menutup rangkaian penyembuhan penyakit tua. Ketika makna diingat dan peran dilepaskan, usia senja tidak lagi menjadi masa kehilangan, melainkan masa kepulangan. Dan di dalam kepulangan itu, batin menemukan ketenangan yang tidak pernah diberikan oleh pencapaian dunia.
Pada akhirnya, tua bukanlah penyakit yang harus ditakuti, melainkan fase yang perlu dipahami. Ia hadir bukan untuk merampas kehidupan, tetapi untuk mengembalikannya pada hakikat. Ketika usia bertambah, dunia perlahan menjauh bukan sebagai kehilangan, melainkan sebagai pembebasan. Yang berkurang hanyalah keterikatan, bukan makna. Selama ini penderitaan muncul karena kesalahan memandang. Tua dianggap musuh, padahal ia adalah utusan. Ia datang membawa pesan bahwa hidup tidak selamanya tentang menjadi, memiliki, dan menguasai. Ada saatnya hidup mengajak untuk diam, merasakan, dan berserah. Di titik inilah kebijaksanaan mulai tumbuh. Rumi dan para sufi mengajarkan bahwa perjalanan manusia bukan dari muda ke tua, tetapi dari lalai menuju sadar. Tubuh boleh melemah, peran boleh berakhir, namun jiwa justru sedang mendekati sumbernya. Ketika usia senja datang dengan kesadaran, ia berubah menjadi rahmat yang menenangkan. Allah tidak menciptakan satu fase pun tanpa makna. Jika masa muda adalah waktu belajar menggenggam, maka usia senja adalah waktu belajar melepaskan. Dan hanya mereka yang berani melepaskan yang mampu pulang dengan ringan. Disitulah tua berhenti menjadi ketakutan dan berubah menjadi ketenangan. Dan sebagai penutup perenungan ini, biarkan satu simbol sederhana menjadi pengingat. Silakan tulis angka 77 di kolom komentar, bukan sekadar angka, tetapi sebagai niat batin. Dalam makna spiritual, angka 7 melambangkan kesempurnaan proses dan perjalanan jiwa. Ia menjadi lambang kesadaran yang berulang, penerimaan yang mendalam, dan kepasrahan yang utuh kepada Allah, dan juga berarti meneguhkan kesiapan batin untuk menerima setiap fase hidup, termasuk usia senja, sebagai bagian dari rencana Allah. Ia adalah doa sunyi tanpa kata, bahwa hati siap berdamai dengan waktu, dan jiwa siap berjalan pulang tanpa beban. Semoga perenungan ini menjadi cahaya kecil di dalam batin, bukan untuk mengubah usia, tetapi untuk mengubah cara memaknainya. Karena ketika makna berubah, hidup pun menjadi ringan. Dan ketika batin ringan, perjalanan menuju Allah terasa dekat. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.